Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil video PJBL kami yang mengambil objek kajian program atau kebijakan pemerintah, yaitu rambu lalu lintas, yang mana kami memakai dua teori, yaitu teori pilihan rasional dan Auguste Comte. Sebelum masuk kepada video kami, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Miftahul Amanda. Saya Irma Fadilah. Saya Nuci Ferendica. Saya Adut Fitra Ramadan. Saya Syafina Febrian. Saya Nadia Febriani. Kelompok kami mengambil objek kajian tentang program atau kebijakan pemerintah, yaitu rambu lalu lintas, yang mana kami mengambil dua sudut pandang. Yang pertama yaitu sudut pandang mencerminkan, dan yang kedua yaitu sudut pandang dari yang melanggar. Yang mana fenomena ini kami rasa menarik untuk dianalisis karena menunjukkan adanya perbedaan perilaku sosial dalam kebijakan yang sama. Selain itu, masalah pelanggaran lalu lintas sering terjadi dan dapat berdampak pada kecelakaan, kemacetan, dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, fenomena ini kami anggap relevan untuk dikaji menggunakan teori sosial, yaitu menggunakan dua teori. Yang pertama itu teori pilihan rasional dan kedua itu teori Auguste Comte. Kelompok kami memilih fenomena rambu lalu lintas karena aturan lalu lintas merupakan salah satu kebijakan publik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang mana meskipun rambu lalu lintas dibuat untuk menciptakan ketertiban, tetapi masih banyak dalam praktiknya masyarakat melanggar aturan lalu lintas dan mengalami kecelakaan. Dalam fenomena lalu lintas, terdapat masyarakat yang mematuhi dan yang melanggar. Untuk memahami perilaku tersebut, kelompok kami menggunakan teori pilihan rasional menurut James E. Coleman. Teori ini menjelaskan bahwa setiap individu bertindak berdasarkan pertimbangan untung dan rugi. Seseorang akan memilih tindakan yang dianggap paling menguntungkan bagi dirinya. Pengendara yang melanggar aturan biasanya mempertimbangkan keuntungan seperti lebih cepat sampai tujuan, menghemat waktu, atau merasa lebih praktis. Mereka juga sering menganggap risiko terkena sanksi lebih relevan kecil. Sementara itu, pengendara yang mematuhi aturan mempertimbangkan keselamatan diri dan orang lain sebagai hal yang lebih penting. Selain itu, mereka juga ingin menghindari risiko kecelakaan maupun sanksi hukum. Dengan demikian, baik pelanggaran ataupun kepatuhan terhadap lalu lintas dapat dipahami sebagai hasil dari pilihan dan pertimbangan individu dalam pengambilan keputusan saat berkendara. Kami juga memakai teori dari Auguste Comte, yaitu teori positivisme. Menurut Auguste Comte, masyarakat harus dipelajari berdasarkan fakta nyata. Observasi dan bukti dapat dilihat secara langsung, oleh karena itu kami melakukan pengamatan terhadap perilaku pengendara di jalan raya. Dari hasil observasi kami, terlihat bahwa pengendara yang mematuhi aturan cenderung berhenti saat lampu merah, menggunakan helm dan mengikuti rambu lalu lintas. Sementara itu, masih ada ditemukan pengendara yang menerobos lampu lalu lintas, tidak memakai helm dan melawan arus. Melalui teori ini, perilaku masyarakat dalam berlalu lintas dapat dipahami secara objektif berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, fenomena lalu lintas dapat dianalisis terhadap tindakan masyarakat sehari-hari. Selamat sore Bang, aku mau nanya nih, abangnya dari mana? Dari kampus mau pulang ke kos. Aku kan lihat abangnya nih matuhin aturan rambu lalu lintas nih. Karena untuk keselamatan tersendiri dan juga untuk keselamatan orang-orang banyak. Yang saya rasakan kayak aman gitu di jalan, nggak takut jatuh, atau kalau misalnya jatuh itu udah aman kan dari safety helm. Keuntungan untuk diri kita itu kayak kita selamat di jalan, nggak kenapa-napa, pulang pergi juga sampai gitu. Kalau kerugiannya tuh ya kita jatuh, habis itu kalau kita jatuh juga ngerugiin orang. Karena mikirin diri kita sendiri juga ya, kalau kita jatuh bisa kita mati atau ke rumah sakit, dan juga orang tua bakalan khawatir, cemas gitu, ngeluarin biaya banyak untuk keselamatan kita biar kita sehat, gitu aja. Karena kebiasaan dan juga udah diajarin sama orang tua.
Dari hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa perilaku masyarakat terhadap aturan lalu lintas dipengaruhi oleh cara berpikir, kesadaran, serta kondisi lingkungan di sekitar mereka. Pada pengendara yang mematuhi aturan, sebagian besar menyatakan bahwa mereka sadar pentingnya keselamatan dan ketertiban di jalan. Mereka mematuhi rambu lalu lintas karena menganggap aturan tersebut dibuat untuk melindungi pengguna jalan dan mencegah kecelakaan. Perilaku ini dapat dijelaskan melalui pandangan Auguste Comte yang menekankan pentingnya keteraturan sosial dan kepatuhan terhadap norma dalam masyarakat dan juga karena mengikuti kebiasaan orang lain. Sore, Bang. Selamat sore. Ini abangnya dari mana mau ke mana, Bang? Dari kos-kosan mau ke kampus. Dalam keadaan sadar. Karena saya lagi buru-buru ingin ke kampus, makanya tidak sempat memakai helm. Tidak memberi kerugian untuk diri sendiri. Tidak benar itu. Kenapa itu, Bang? Karena itu bisa mencederai atau merusak keselamatan diri sendiri. Kalau untuk kebiasaan tidak, cuman karena terburu-buru mengejar waktu, jadi tidak sempat memakai helm. Jadi itu bukan hal yang terbiasa. Ya, saya mengikuti orang lain karena orang lain tidak terjadi apa-apa, tidak kena teguran, jadi saya mengikuti orang lain. Sementara itu, pada pengendara yang melanggar aturan ditemukan bahwa sebagian besar melakukan tindakan dengan alasan yang praktis, seperti terburu-buru, jalan yang sedang sepi, atau karena tidak adanya pengawasan dari polisi. Mereka mempertimbangkan keuntungan dan kerugian sebelum bertindak. Perilaku ini sesuai dengan konsep dalam teori pilihan rasional menjelaskan bahwa individu cenderung mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan untung dan rugi. Berdasarkan hasil wawancara, teori pilihan rasional sangat relevan dalam menjelaskan bahwa kepatuhan dan pelanggaran terhadap aturan lalu lintas itu lebih mempertimbangkan pada pertimbangan untung dan rugi. Responden yang taat kepada peraturan lebih cenderung memikirkan risiko kecelakaan. Sementara itu, responden yang melanggar lebih berfokus pada pertimbangan waktu, menurut mereka itu lebih dominan. Selain itu, temuan bahwa kedua responden turut mengikuti kebiasaan perilaku pengendara lain menunjukkan bahwa keputusan di jalan itu bukan hanya berdasarkan rasionalitas individu, tetapi juga berdasarkan lingkungan sosial. Pandangan Auguste Comte tentang keteraturan dan aturan sosial juga terlihat pada rambu lalu lintas, norma, serta aparat lalu lintas. Namun hasil observasi menunjukkan bahwa efektivitas keteraturan itu akan terjadi apabila pengendara bersifat rasional individual. Demikian, kedua teori ini menurut kelompok kami